Hai, balik lagi di channel gue. Nama gue Kinanti Larasati, panggil aja Kinan. Dan terima kasih buat kalian yang sudah mau ngeklik video ini. Dan di video kali ini bahas sedikit lagi tentang OMC. Dan tepat di hari ini ya guys, OMC sudah tidak bisa diakses dari webnya ya, omcjob.com. Nah ini masih di grupnya OMC Grup Indonesia yang kemungkinan dalam waktu dekat-dekat ini nama grupnya juga akan diganti ya. Ya, ini menindaklanjuti atas hal di mana OMC-nya sudah tidak bisa diakses seperti ini. Biasanya bakal ganti juga nama grupnya. Nanti tergantung pesanannya atau yang lagi marak itu aplikasi apa. Nah, sebelum itu juga ini dari Vicin ya guys, hati-hati KTP diminta gini ya guys, yang kemarin itu gembar-gembornya kalian tuh disuruh verifikasi ya KYC nih ya, ternyata biaya aktivasinya segini ya, terus pembayarannya ini virtual account ya, isi ulang tuh ya guys, ya ampun. Terus disuruh nunjukin juga dilakukan kirimkan informasi bagian depan bagian belakang KTP kalian, mantul ya kan, nama asli terus kirim. Nah nih ya, langkah 3, tarik sejumlah kecil dana untuk memverifikasi bahwa sertifikat KYC berhasil. Nah ini nih ya, yang intinya mereka nih udah mau kabur aja guys gitu ya. Kalian mau mau top up ataupun deposit berapapun mah tetap aja mereka bakal kabur ya, seperti kita lihat sini ya. Ya, drama-drama yang dibuat gitu ya guys. Ini juga mungkin masih kantor yang kemarin, kantor OMC. Ini gue nggak tahu nih apakah akan dikenang oleh seluruh masyarakat. Cabang Rambaraya dari semalam tidak buka sampai hari ini. Itu guys, ini Masih menunggu loading ya, tunggu kepastiannya. oke, nanti ini ya guys, mohon bayar PPh 21 DJP. Kalau kayak gini mah bukan lewat aplikasinya mereka guys. Ini pun kalau PPh 21 tuh kalau nggak salah tuh tentang pajak ini ya guys. Nih kalian googling ya, PPh 21 pemotongan atas penghasilan yang dibayarkan kepada orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa, dan kegiatan. Tapi ini banyak juga macamnya ya guys. Setahu gua kalau aplikasi-aplikasi kayak gitu itu udah, kalau bayar-bayar pajaknya ya dia udah otomatis. Bahkan biasanya kan aplikasi-aplikasi Ponzi itu ada tuh fee, ada tuh ini. Nah itu tuh ya. Terus juga nominalnya juga nih kalau kalian lihat ya, ada golongan-golongannya juga gitu, kalian bisa pelajari. Jadi ketika OMC muncul dengan ada tulisan gini, terus ada logo ini Kementerian Keuangan ya kalau nggak salah ya, terus ada Direktorat Jenderal Pajak juga di sini, kagak nyambung gitu ya. Kementerian Keuangan atau Kementerian bagian pajak apa ya, gue lupa ya guys. Inilah pokoknya intinya nih kagak ada nyambung-nyambungnya sama sekali. Dia izinnya aja kagak jelas ya kan. Yang pentingnya sekarang apa? Sudah tidak bisa diakses gitu kan. Terus kalau kita lihat lagi 11 jam yang lalu ya, dinasehatin dibilang orang iri, sudah tahu ruko dibilang kantor, kalau udah scam berisiknya kemana-mana, yakin abis kena scam nanti bakal kena lagi karena nagih. Biasa guys ya, dikuras hingga tetes terakhir di rekening. Nah, korban OMC guys, udah ada ini juga ya, perkumpulan korbannya menginput penagihan. Nah ini yang tadi guys, aplikasi OMC nya. Terus abis itu di aplikasi di grup OMC nya udah mulai nih ya, udah mulai yang namanya promosi aplikasi Ponzi lainnya ya. Itu udah sering banget juga terjadi ya guys. Oke, ini 6 jam yang lalu pemberatan. Halo semuanya, saya Bapak Owen Red CHRO OMC Indonesia.
Berikutnya saya akan membuat pengumuman untuk semua karyawan pada pukul 7 pagi tanggal 10. Kementerian Keuangan Indonesia membukukan semua dana OMC di perusahaan keuangan lokal Indonesia dengan alasan bahwa perusahaan tersebut diharuskan membayar pajak penghasilan pribadi atas kegiatan bisnisnya. Kagak ada urusannya ke kalian masing-masing guys gitu ya guys. Kayak misalkan gue pakai aplikasi apalah ya, investasinya sudah legal nih ya, itu kan juga pasti mereka ada bayar pajaknya ya, tapi nggak diminta per orang kayak begini, bahkan dihitungnya dari saldo kalian yang kayak begitu gitu guys. Kalian pelajari di PPh 21 ya. Gue juga kurang terlalu begitu mendalami, tapi setahu gue tuh tidak kayak gini ya. Ini yang benar-benar dibuat-buat sama aplikasi Money Game Skema Ponzi juga. Gue ingat waktu itu juga ada aplikasi Money Game Skema Ponzi kayak gini nih ya, dramanya ya, suruh bayar pajak ya. Intinya kalau nggak bayar pajak akunnya dibekukan. Padahal kalaupun kalian bayar pajak gitu ya, mereka tetap kabur guys gitu ya, nggak peduli sama kalian juga dia ya. Hati-hati dah pokoknya besok kalau misalkan ada aplikasi serupa ya guys. Dramanya kita lihat lagi. Semua permintaan transfer gaji untuk semua karyawan perusahaan keuangan lokal Indonesia yang ditugaskan oleh MC telah ditolak oleh bank. Cialah, serius amat nih ya dramanya guys. Nih kemarin masih scroll lihat status orang tentang MC, tapi sekarang sudah betul bermurka. OMC meresahkan. Ya kayak gitu. Dan gue yakin nih setelah ini ya bakal ada muncul aplikasi-aplikasi Money Game Skema Ponzi lainnya, entah modusnya tuh kayak apa gitu ya, entah juga misalkan nge-guide customer ataupun meng-guide membernya kayak mana juga ya, nggak jauh-jauh dari aplikasi Ponzi gitu ya. Karena kalau kita lihat dari grupnya pun juga gitu ya guys. Nih ya, sudah ditangguhkan dan akun satu lagi aktivitas hari ini disuruh bayar sejumlah nenek moyang kau Aduh, jangan mau guys. Nah ini yang kemarin gue bahas juga ya terkait statementnya. Nah ini ada video ini ya guys, kita lihat ya. Nah ini saya punya rekening semua sudah tidak bisa digunakan biar dengan yang ada uang, tapi untung pas saya cek, saya mau tarik uang, dia bilang kadaluarsa saya punya PIN. Pas saya ganti PIN, saya pas cek saldo, ternyata saldo masih ada. Jadi saya tarik semua uang. Tolong yang punya rekening, biarpun yang tidak terpaut dengan yang terpaut, tarik kalau kemarin memang sudah melakukan deposit ulang. Karena KTP kita itu mungkin dia pakai data semua, kita punya dokumen-dokumen penting. Sedangkan saya punya suami, dia punya rekening, tidak ada Badepo kemarin dia, hanya saya Badepo. Dengan dia punya juga kasihan, tidak bisa digunakan. Pokoknya biar yang Badepo tidak Badepo. Kalau memang menggunakan rekening yang ada uang, segera tarik. Jangan ditunda-tunda lagi, segera tarik. Saya bilang segera tarik. Itu tadi ya. Selamat siang, saya di grup elit menyampaikan jika sudah melakukan pembayaran aktivasi, jika akun OMC mengikat dompet pakai nama rekeningnya, harap amankan uang Anda dan transfer ke nomor rekening tidak terdapat di OMC. Jika sudah pernah transfer pakai nama ATM kita untuk bukti pelayanan keuangan, harap amankan uang Anda. Jadi ngasih saran ya buat anggotanya yang kalian tuh transfer pakai uang, uangnya itu ada di nomor rekening. Nah kalau bisa di rekening itu harus dikosongkan ya, karena kan kalian KYC juga ya, dia minta data-data yang takutnya kita tidak pernah tahu ya guys, kejahatan itu sudah selevel mana, secanggih apa ya, jangan sampai kalian itu menyesal di kemudian harinya ya guys ya kan. Nih guys, begitulah kemarin sudah banyak yang mengingatkan ya kan. Oke guys, karena ya takutnya kayak gitu ya guys. Semakin canggih, semakin banyak orang jahat di dunia ini, semakin banyak orang-orang egois yang cuma mementingkan perut dan dirinya sendiri, gak peduli dengan orang lain gitu ya guys ya. Akhirnya ya berdampak seperti ini. Jadi sekali lagi kalian wajib hati-hati ya guys, kalau misalkan nanti
ada aplikasi serupa dengan iming-iming serupa dan drama serupa, kalian wajib hati-hati. So mungkin itu aja untuk pembahasan kali ini, dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye.